Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat. Hari ini kita akan belajar mengenai hubungan antar garis. Jenis-jenis hubungan antar garis. Jika terdapat dua buah garis, maka dua garis tersebut akan memenuhi salah satu kondisi, yaitu sejajar, berpotongan, berimpit, dan bersilangan. Hari ini kita akan membahas dulu garis-garis sejajar. Dua buah garis sejajar dikatakan sejajar jika terletak pada satu bidang datar dan tidak berpotongan atau tidak memiliki titik temu meskipun diperpanjang. Garis sejajar dilambangkan dengan tanda garis miring 2 ya. Terletak pada satu bidang datar dan tidak berpotongan atau tidak memiliki titik temu. Kita lihat garis A dan garis B. Garis A dan garis B jika diperpanjang, mereka sejajar. Jika diperpanjang, mereka tidak akan berpotongan dan tidak memiliki titik temu. Inilah yang disebut dengan garis sejajar. Pernahkah kalian melihat rel kereta api? Pasti pernah ya. Dan pernahkah kalian melihat garis batas keramik pada lantai rumah kalian? Ya, perhatikanlah rel kereta dan garis batas keramik pada lantai rumah kalian. Itu memenuhi garis-garis sejajar karena jika diperpanjang tidak akan berpotongan atau tidak memiliki titik temu. Nah, sekarang kalian coba perhatikan gambar kubus berikut. Nah, kita lihat garis A. Kita lihat garis A dulu. Berarti garis atau rusuk A sejajar dengan B, A sejajar dengan D, A sejajar dengan C. Sekarang perhatikan yang E sejajar dengan F, E sejajar dengan F, E sejajar dengan H, kemudian E sejajar dengan G. Nah, selanjutnya perhatikan rusuk atau garis I. I sejajar dengan J, I sejajar dengan J, kemudian I sejajar dengan L, I sejajar dengan L, dan I sejajar dengan K. Apakah masih ada garis lain yang sejajar? Coba perhatikan. Ada ya garis yang belum tertulis. Garis B sejajar dengan C, garis B sejajar dengan D, B sejajar C, B sejajar D. Kemudian garis C sejajar dengan D, C sejajar D. Ada lagi F sejajar dengan G, F sejajar dengan G. Kemudian ada F sejajar dengan H, G sejajar dengan E, G sejajar dengan E, G sejajar dengan H, G sejajar dengan H. Kemudian L sejajar dengan K, L sejajar dengan J, L sejajar dengan K, L sejajar dengan J. Oke, supaya penulisannya lebih sederhana, kita tulis saja seperti ini. Untuk A sejajar B sejajar C sejajar D. Perhatikan lagi ya. A sejajar B sejajar dengan C juga sejajar dengan D. Kemudian yang E sejajar dengan F sejajar dengan G sejajar dengan H. E sejajar dengan F sejajar dengan G sejajar dengan H. Kemudian I sejajar dengan J sejajar dengan K sejajar dengan L.
I sejajar dengan J, sejajar dengan K, sejajar dengan L. Nah, ini penulisan yang lebih sederhana. Oke, kemarin kalian sudah melihat di PowerPoint ya mengenai sifat-sifat garis. Sifat garis yang pertama, sifat garis yang pertama yaitu apa? Jika melalui satu titik di luar sebuah garis dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis itu. Melalui sebuah titik di luar sebuah garis hanya dapat dibuat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Nah, seperti ini ya. Kalian harus menggunakan penggaris ya di rumah karena kalau tidak menggunakan penggaris akan bengkok garisnya ya. Nah, ini syarat pertama, melalui satu titik di luar sebuah garis dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Kemudian ada syarat yang kedua, jika sebuah garis memotong salah satu dari dua garis yang sejajar, maka garis itu juga akan memotong garis yang kedua. Nah, jika ada dua buah garis yang sejajar, kemudian sebuah garis memotong salah satunya. Ada sebuah garis memotong salah satunya. Oke, Ibu ulangi. Jika sebuah garis memotong salah satu dari dua garis yang sejajar, maka garis itu juga akan memotong garis yang kedua. Jadi, jika ada dua buah garis yang sejajar dan yang garis satunya ada garis yang memotong garis yang pertama, berarti garis yang kedua juga memotong garis, juga akan terpotong garis ya. Jika sebuah garis memotong salah satu dari dua garis yang sejajar, maka garis ini juga berarti akan memotong garis yang kedua. Misalkan ini garis A dan garis B sejajar nih. Kemudian ada garis lain, ada garis C yang memotong garis A, otomatis garis B juga dipotong oleh garis C. Seperti itu maksudnya ya. Oke, yang ketiga lanjut. Jika sebuah garis sejajar dengan dua garis lainnya, jika ada sebuah garis A sejajar dengan dua garis lainnya. Sebelumnya ada dua garis B dan garis C. Maka kedua garis itu sejajar pula satu sama lain. Jika garis A sejajar dengan garis B, maka garis A juga sejajar dengan garis C. Atau garis B juga sejajar dengan garis C. Maaf. Oke, Ibu ulangi. Jika sebuah garis sejajar dengan dua garis lainnya, nah sebuah garis sejajar dengan dua garis lainnya, sebelumnya ada dua garis nih, B dan C nih. Kemudian ada garis A sejajar dengan dua garis lainnya, maka kedua garis itu sejajar pula satu sama lain. A sejajar dengan B, A sejajar dengan C, B sejajar dengan C. Seperti itu. Nah, kemarin kalian sudah mengerjakan buku paket halaman 124 berlatih 5.1 ya. Oke, kita bahas ya. Berilah tanda centang pada pasangan garis sejajar. Apakah yang ini garis sejajar? Coba. Ya, ini bukan merupakan garis yang sejajar ya. Ini bukan merupakan garis sejajar. Kenapa? Karena kalau kita perpanjang garisnya, maka mereka akan bertemu. Tidak sejajar, maka mereka akan bertemu atau tidak sejajar. Maka bukan merupakan garis yang sejajar. Oke, gambar selanjutnya, ini sejajar atau tidak? Ya, ini sejajar. Karena jika diperpanjang tidak akan berpotongan ya, tidak akan memiliki titik ketemu. Apakah ini garis sejajar? Tentu bukan. Karena ini sudah jelas ya, tidak sejajar. Oke, yang selanjutnya apakah ini garis sejajar? Ini merupakan garis sejajar karena jika diperpanjang dia tidak akan
bertemu, tidak memiliki titik potong. Selanjutnya, apakah merupakan garis sejajar? Ya, ini merupakan garis yang sejajar. Yang terakhir, apakah ini garis sejajar? Tentu tidak ya, karena jika dia diperpanjang maka akan bertemu titik potongnya ya. Coba kalian perpanjang saja. Coba kalian coba untuk perpanjang, maka mereka akan bertemu titik potong. Untuk selanjutnya, gambarlah satu garis yang sejajar dengan masing-masing garis tersebut. Beri jarak 1 cm untuk setiap garis yang kamu buat. Kemarin ibu sudah periksa, ternyata bagus semua ya, betul semua. Kita beri kalian menggunakan penggaris ya, kalau ibu tidak menggunakan penggaris karena sambil membuat video. Gambarlah satu garis yang sejajar dengan masing-masing garis berikut, beri jarak 1 meter. Kalian beri jarak 1 meter, kemudian gambarlah garis yang sejajar. Gambarlah garis yang sejajar. Kalian beri jarak 1 cm, kemudian gambar garis yang sejajar. Untuk ini pun sama, beri jarak 1 cm, gambar garis yang sejajar. Kalau ibu ini garisnya bengkok, maaf karena tidak menggunakan penggaris. Selanjutnya juga beri jarak 1 cm, gambar garis yang sejajar. Oke, untuk soal selanjutnya, hitunglah banyak pasangan garis sejajar pada bangun datar berikut. Nah, coba kita hitung bangun datar apa ini ya? Apa kalian masih ingat? Ya benar, ini bangun datar persegi. Sisinya ada 4. Banyaknya pasangan garis sejajarnya ada berapa ya? Oke, kita hitung ya. 1, 2. Ini satu pasang ya. Kita kasih identitas saja. A, B, C, D. A sejajar C, E sejajar D, berarti ada 2 pasang. Kemudian segitiga. Segitiga apakah ada garis yang sejajar? Tidak ada ya, mereka. Tidak ada garis yang sejajar, berarti 0 pasang. Kemudian belah ketupat. Belah ketupat apakah ada garis yang sejajar? Kita hitung. Ini 1 pasang, 1, 2, berarti ada 2 pasang. Ini persegi, coba hitung ini persegi berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau mempunyai 6 sudut berarti dia persegi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa pasang ya? Coba kita hitung. 1, 2, 3. Ada 3 pasang. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang masih belum paham, nanti kita melalui media Zoom, kita tanya jawab, dan apa saja yang belum paham silahkan tanyakan. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.